Bismillah. Sebelumnya saya menjelaskan pengalaman saya ketika saya menjadi mahasiswa. Yang ini saya 100% penghasilan saya 100% ya mengandalkan dari menulis. Salah satunya saya membuat rental, mengetik, membuat buku makalah di lab kampus, dan lain-lain sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya ketika saya lulus kuliah, nah ini ketika saya lulus kuliah, selain saya berbisnis, karena ketika saya lulus saya sudah punya perusahaan dan saya berbisnis. Selain saya berbisnis, saya tidak meninggalkan keterampilan saya dalam menulis karena masih bisa berkarya, mencari nafkah dari tulisan. Maka dari tulisan saya sekitar 80% pendapatan saya melalui tulisan. Ini setelah saya lulus kuliah, saya masih menulis, dan 80% pemasukan saya, cara mencari nafkah saya melalui tulisan. Jadi sebelumnya saya 100% waktu mahasiswa mengandalkan tulisan, keterampilan menulis untuk biaya hidup, untuk bayar kuliah, dan untuk mencari nafkah. Dan ketika saya sudah lulus, saya tidak meninggalkan keterampilan saya dalam menulis. Saya terus berkembang, dan 80% dari pemasukan saya ialah dari tulisan-tulisannya. Melalui tulisan, seperti saya menerbitkan buku yang didistribusikan ke Gramedia, itu setelah saya lulus. Terus juga saya menjual buku sendiri melalui komunitas, melalui website dan online. Banyak cara ya teman-teman untuk mendapatkan uang dari tulisan. Insya Allah saya akan terangkan yang saya lakukan, dan mudah-mudahan menambah pengalaman teman-teman semua ya. Awalnya ini waktu saya kuliah ya. Saya kuliah berawal dari membuat blog ya, membuat blog. Namanya, saya menjadi blogger ya. Blogspot, nama websitenya blogspot.com, dan saya membuat blog pribadi, isinya tulisan-tulisan saya sendiri. Waktu itu belum ada Facebook. Setiap tulisan yang saya tulis saya posting di blog saya ini. Kalau tidak salah blognya masih ada deh. Coba kita cari ya blognya. Coba kita cari pelan-pelan ya teman-teman, belajarnya pelan-pelan supaya dapat ya pengalamannya. Namanya apa ya? Kata motivasi edisutisna.blogspot ya. Nah, ini blog saya. Ini blogspot ini bagus ya teman-teman, gratis dan untuk memamerkan karya tulis kita ya teman-teman. Dan saya banyak menulis di blog ini ya. Ini saya lupa nih, setelah kuliah apa sebelum kuliah nih. Blog saya banyak ya teman-teman, bukan cuma satu. Nah, ini blog dari tahun 2017.
Ini blog saya yang dari tahun 17. Saya banyak menulis di sini. Gini-gini doang ya. Nah, ini tulisan saya di tahun 2010 masih ada ya. Teman-teman bisa masuk ke kata motivasi edisutisna.blogspot.com ya. Sini banyak tulisan-tulisan saya. Saya tulis di sini. Tinggal klik. Tulisannya sederhana ya teman-teman. Tidak baku. Di blog ini juga selain kita memposting tulisan kita juga bisa memposting kegiatan kita. Kebetulan saya punya komunitas sendiri ya teman-teman, komunitas klub pecinta Al-Quran. Saya posting kegiatan-kegiatannya di sini. Nah, berawal dari membuat blog yang tadi ya. Tadi di samping saya posting blog pribadi tentang tulisan-tulisan saya juga membuat blog tentang pembelajaran mahasiswa ya teman-teman waktu itu ya. Dan ini waktu belum ada Facebook. Terus juga selain membuat blog pribadi mengenai tulisan-tulisan saya juga menjadi admin di berbagai forum ya. Forum kayak Live Connector. Terus juga di Kaskus juga saya menjadi admin. Terus juga saya menjadi admin di salah satu website online terbesar di Indonesia ya. Itu websitenya punya ustadz yang terkenal. Nah, saya menjadi penulis untuk kuliah online-nya di situ. Kalau saya sebutkan, ustadznya lumayan ya, Ustadz Kondang, dan saya mengisi kuliah online di situ. Jadi teman-teman harus aktif ya teman-teman. Untuk menjadi penulis banyak cara untuk mendapatkan uang. Jadi teman-teman harus aktif, bukan hanya membuat buku dijual atau didistribusikan ke Gramedia lalu kita dapat uang. Bukan hanya itu ya, itu salah satu saja ya. Berbagai macam cara ya, ratusan ya. Ratusan. Kalau kita mempunyai skill dalam menulis, salah satunya seperti yang saya lakukan, saya membuat blog pribadi yang isinya tulisan-tulisan saya. Dari blog itu saya juga diketemukan dengan Ustadz ya untuk menjadi admin, dan di berbagai website forum saya ditemukan sama orang untuk menjadi admin dan dibayar ya. Dibayar. Misalkan satu tulisan, satu judul itu bisa waktu itu bisa 100.000 sampai 150.000 ya. Kalau tulisan kalau tulisan kita berseri itu bisa lebih besar lagi ya teman-teman. Tulisan kita berseri misalkan untuk kuliah online kan berseri-seri tulisan-tulisan kita, nah itu bisa lebih besar lagi. Ya kurang lebih sebulan digaji kurang lebih ya 5 jutaan lah ya, 5 jutaan waktu itu. Hanya menulis di rumah, kemudian kita setor tulisan kita dan sebagai materi di website orang lain ya. Saya tidak di satu website ya, banyak website ya. Terutama website
forum-forum. Waktu itu kan forum itu sangat rame ya, kayak seperti Kaskus, ada namanya Live Connector, ada lagi macam-macam lah ya, saya lupa. Waktu itu kurang lebih saya ada 5 sampai 8 website ya, bekerja di website. Tugasnya membuat artikel-artikel atau membuat materi-materi di website tersebut. Terus juga saya menjadi sumber penulisan di berbagai website. Nah ini, saya menjadi sumber penulisan di berbagai website untuk ngisi artikel atau untuk ngisi website online. 25.000 per tulisan nih. Ini paling kecil 25.000 per tulisan. Ini website yang kurang terkenal. Kalau website yang terkenal itu lumayan ya, 100.000 sampai 150.000 per tulisan. Apalagi kalau websitenya berseri, apalagi kalau website untuk kuliah online itu per paket ya, satu paket tulisan bisa 3 jutaan ya, atau mungkin 5 juta. Pernah juga 5 juta, tergantung ya, tergantung nego-negoan dari websitenya ya. Semakin websitenya ramai, semakin websitenya terkenal, maka semakin mahal bayarannya. Terus juga saya menjual tulisan berupa tulisan cerita ke PH ya, production house ke PH untuk pembuatan film, sinetron, atau konten klip. Awalnya dari saya membuat blog pribadi, terus perusahaan PH itu menghubungi saya ya. Makanya kalau menjadi penulis, teman-teman jangan pelit sama tulisan kita ya. Tulisan saya banyak di copy paste sama orang-orang, bertebaran di mana-mana. Bahkan tulisan saya di ini ya, dijiplak sama orang-orang, saya biarin aja ya. Saya nggak pelit. Kan ada ya seorang penulis kalau tulisannya dijiplak sama orang atau dibajak, bahasanya dia marah-marah ya, nuntut ya. Kalau saya enggak ya teman-teman. Kalau saya silakan, mau dijiplak, mau diambil, mau di apain, di copy paste, saya biarin ya, saya biarin. Dan dari tulisan-tulisan saya yang tersebar itu dijiplak sama orang, maka saya diketemukan sama produser ya, produser film yang dia lagi butuh cerita, dan saya menjual cerita ke PH untuk film. Ini cerita ya teman-teman, tulisan cerita, bukan tulisan skenario. Jadi dari tulisan cerita sama PH dirubah menjadi skenario, dari skenario film dirubah menjadi bentuk video ya, video film atau video klip, tergantung kebutuhannya si PH itu. Nah, saya juga pernah menjual tulisan cerita ke PH untuk film, pernah juga ke film FTV, film layar lebar tapi tidak utuh. Dia ada juga yang nawarin untuk film secara utuh, ada juga yang untuk film apa namanya, sepotong. Misalkan kita ada cerita yang bagus, maka diambil potongan-potongan cerita kita untuk ditempel-tempel ke film ya. Jadi tidak seluruh cerita kita diambil, bisa sepotong apa cerita kita yang unik dibeli sama PH untuk dijadikan konten atau untuk disisipkan ke film. Nah, itu harganya 1 juta sampai dengan 2 juta per cerita ya. Lumayan ya ini ya. Teman-teman juga bisa mencari PH-PH yang
membutuhkan cerita, kita bisa kirim ke ke website tersebut, ke alamat email tersebut, tinggal di googling PH gitu, production house atau perusahaan pembuat film. Kalau kita punya cerita menarik, teman-teman bisa kirim ke situ, siapa tahu dibeli. Siapa tahu dibeli. Dan itu ada banyak ya, ada banyak, kita kirim saja sebanyak-banyaknya, dan kita kirimkan berbagai macam cerita dari 100, atau tidak usah 100, dari 50 cerita yang kita punya, paling enggak ada satu yang nyangkut. Atau jangan 50, kebanyakan 10 lah, 10 cerita yang bagus. Ya harusnya banyak ya, harusnya banyak, kita membuat cerita banyak, 50 lah, 50 cerita kita kirim ke PH. Kemungkinan besar ada yang nyangkut ya, 2 atau 3 atau 5 gitu ya. Nah, nanti dibeli sama PH tersebut 1 juta sampai 1,5 juta sampai 2 juta per cerita ya. Terus juga pengalaman saya rajin menulis di Facebook ya. Ketika ada Facebook, saya pun rajin menulis di Facebook, dan banyak ya, banyak yang respon, banyak yang seneng sama tulisan-tulisan saya. Kemudian saya ketemu dengan penerbit buku di Facebook ya. Saya ketemu dengan penerbit bukunya di Facebook. Penerbit bukunya menghubungi saya. Saya tidak nyari-nyari penerbit, malah justru penerbit bukunya menghubungi saya ya. Ada banyak ya, ada ya kurang lebih 5 penerbit buku, bahkan sampai ngantri ya, minta tulisan saya. Terus juga ketika saya ketemu penerbit buku di Facebook, ketemunya, terus saya datengin, terus dia ingin menerbitkan buku saya di Gramedia. Bukan hanya di Gramedia ya, di hampir semua toko buku di Indonesia, tapi fokusnya di Gramedia seluruh Indonesia. Itu sudah lumayan banyak ya, Gramedia se-Indonesia itu banyak ya. Minimal sekali cetak 10.000 buku ya. Kalau sudah stabil, kalau buku kita sudah bagus, maka minimal 10.000. Kalau masih belum tahu, masih cek ombak ibaratnya ya, buku kita diterima sama masyarakat luas, maka 5.000 eksemplar, 5.000 buku sekali cetak. 5.000 buku itu sangat sedikit sekali ya. 5.000 buku sangat sedikit sekali. Minimal 10.000 buku ya sekali cetak. 10.000 buku. Kalau kita cetak 10.000 buku aja, setiap Gramedia kebagian 10 sampai 15 buku ya satu Gramedia. Kalau 10.000 itu sangat minimal sekali, 10.000 ya, karena Gramedia di seluruh Indonesia ini sangat banyak. Sampai sekarang masih worth it ya. Gramedia itu masih banyak pembeli di Gramedia. Yang katanya Gramedia sudah sepi, ya sesepi-sepinya Gramedia, pasti kan ada saja ya yang membeli, yang datang ke Gramedia. Atau penerbit bukunya juga bisa jual di online, bisa ya, atau kita sendiri bisa jual di online. Terus selanjutnya saya menjual buku-buku sendiri ya. Ketika saya sudah punya nama, buku saya sudah banyak dibeli sama orang, bahkan sampai 8 kali cetak ya. 1 kali cetak 10.000, 8 kali cetak sudah 80.000 buku yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka saya sudah punya nama, banyak dikenal orang. Kemudian saya coba menjual buku-buku saya sendiri ya. Sekali terbit buku kita ya teman-teman, lumayan ya teman-teman. Sekali kita terbit satu buku itu kurang lebih kita dapat 50 juta ya teman-teman. Satu buku ya sekali terbit
atau sekali cetak. Kalau 8 kali cetak ya tinggal dikaliin aja 50 juta. 50 juta kali 8 gitu ya. Dan sama ya, kalau kita menjual sendiri juga di atas 30 juta atau 50 juta ya kalau kita jual sendiri satu buku ya. Tapi syaratnya harus bagus ya. Buku kita harus bagus, banyak disukai orang ya. Dan tentu saja teman-teman tidak usah buru-buru, karena saya ini pemain lama ya. Kalau pemain baru kan saya berawal dari blog tuh ya teman-teman. Saya berawal dari nulis di blog, kemudian nulis di Facebook, kemudian di website, kemudian jadi admin gitu ya. Perjalanannya lumayan panjang ya, tapi insya Allah ada hasilnya. Jadi teman-teman, ini hanya gambaran yang saya alami supaya teman-teman semangat. Satu buku ketika terbit kurang lebih kita dapat 50 jutaan ya satu buku ya. Kalau teman-teman punya 20 buku ya kali aja 50 juta ya. Itu sudah dipotong pajak ya, kalau sama penerbit sudah ada pajaknya dari penerbit ya, jangan khawatir. Nanti ada tukang pajak lagi ngehubungin saya, itu sudah ada pajaknya di penerbit buku. Dan lama pembuatan buku ya, ini saya pribadi, lamanya pembuatan buku itu ada satu buku bisa 1 bulan, satu buku juga ada yang sampai 3 tahun ya teman-teman. Saya bikin buku saat paling cepat itu 1 bulan dapat 5 buku. Saya pernah menulis 1 bulan dapat 5 buku saya. Nggak tahu itu kekuatan dari mana. Saya 1 bulan pernah menulis sampai 5 buku. Dan juga ada yang 1 buku sampai 3 tahun juga belum selesai ada ya. Jadi lamanya pembuatan buku itu tergantung mood ya sebenarnya, atau tergantung ide. Kalau saya tergantung mood ya. Kalau saya lagi tidak mood menulis atau tidak punya ide, berhenti dulu. Bahkan ada buku saya yang 3 tahun saya menulis belum selesai. Dan juga ada yang 5 buku 1 bulan selesai saya tulis ya, ada ya. Terus juga saya membuat kelas riadoh kelas 40 hari bisa umroh dan haji ya. Bedah buku saya juga membuat kelas bagaimana caranya agar bisa umroh ke tanah suci tanpa modal uang ya. Saya membuat kelas dan ini juga lumayan ya. Waktu itu saya membuat kelas ini biaya pendaftarannya 350.000 ya. Sudah dapat buku, belum DVD ya. Sudah dapat buku dan saya bimbing untuk umroh dan haji, dan saya bedah buku yang saya tulis. Jadi saya menulis buku tentang umroh dan haji, lalu saya membuat kelasnya, dan lumayan ya, di sini bisa dapat uang ya. Jadi teman-teman kalau punya keterampilan menulis, saya berkali-kali menjelaskan kepada teman-teman, bukan hanya dari buku, tapi dari berbagai macam cara ya. Yang penting teman-teman aktif dan kreatif. Kuncinya aktif dan kreatif. Karena saya membuat kelas nih, kelas 40 hari bisa umroh dan haji, lumayan ya. Saat itu ada kurang lebih ada 4 kelas kalau tidak salah ya. Dan satu kelas ini kurang lebih ada 30 jutaan ya untungnya ya teman-teman. 30 jutaan untungnya. Pasti teman-teman kaget kan. Teman-teman kaget. Lumayan teman-teman. Makanya saya bilang lumayan ya, kalau kita mempunyai keterampilan menulis, kita bisa mencari nafkah dengan menulis ya. Kalau kita punya ide, kita membuat kelas menulis seperti yang sekarang ya.
Seperti yang sekarang saya membuat kelas menulis, tapi dikit ya, orangnya dikit, tapi lumayan lah ya, ada uangnya juga ya, ada uangnya juga. Nah, waktu saya membuat kelas 40 hari bisa umroh dan haji, yang daftar juga banyak. Dan ini bisa berkali-kali ya kelasnya teman-teman, bukan hanya sekali. Bahkan saya bisa 4 kali kelas ya. Waktu itu harganya 350.000 ini kalau teman-teman mau ikut kursusnya. Karena belum ada yang seperti ini, maka saya mahalin dan banyak yang minat ya. Dan lumayan membuat kelas, untungnya kurang lebih 30 jutaan ya teman-teman. Tapi kan harus dengan effort juga ya teman-teman, harus harus bisa menerangkan, harus bisa membuat sesuatu yang tidak membosankan, dan ini ada DVD-nya juga, dan kita membimbing juga dan lain-lain ya. Terus juga saya membuat kelas riyadoh ya. Kelas riyadoh saya bikin buku, nama bukunya Riyadoh 40 hari. Nama bukunya Riyadoh 40 hari. Kemudian saya membuka kelas riyadoh ini juga kurang lebih ada 5 kelasan ya. 5 kelas, harga per orangnya untuk bayarnya ke kita 100.000 ya. 100.000. Nah, ini ada ratusan ya teman-teman, ada ratusan orang, bahkan penuh ya. Waktu itu kalau tidak salah penuh 250 orang, 250 orang full ya. Terus juga sekarang saya membuat kelas menulis ya. Kelas menulis ini juga sewaktu-waktu saya akan buka lagi ya. Akan buka lagi, dan mungkin akan saya bukukan ya sesudah kelas ini selesai, kelas menulis ini selesai, akan saya bukukan menjadi buku, judulnya buku kelas menulis. Ada materinya, ada videonya juga saya kumpulkan, nanti semuanya arsipnya dijual lagi. Kita jual sendiri atau kita distribusikan ke Gramedia. Kemudian yang selanjutnya contoh buku yang saya tulis, ini sebagian kecil saja. Ini apa, Google ya. Google, kalau teman-teman ke Google, buka Google, ketik di sini Edi Sutisna, maka akan muncul buku-buku yang saya tulis ya teman-teman. Saya juga ada yang lupa sih. Ada yang lupa buku apa yang saya tulis ya. Buka Google, google.com, terus ketik Edi Sutisna di sini. Di sininya ada gambar. Nah, ini buku-buku yang saya tulis. Jadi saya sudah ada ya di Google ya. Nama saya sudah ada di Google. Nih. Teman-teman, kalau teman-teman aktif ya, teman-teman namanya juga ada di Google teman-teman. Google sudah otomatis ya mengenali siapa kita ya kalau kita aktif. Nah, ini buku-buku yang saya tulis. Bisa dicek di Google. Selanjutnya buku yang saya jual sendiri ya, lumayan banyak. Ini salah satunya. Buku yang pertama kali saya jual buku pelajaran sih ya, buku pelajaran waktu di kampus. Saya jualnya di lingkungan kampus, di lab, dan makalah-makalah. Nah, ini buku yang umum pertama saya tulis, namanya Metode Agar Dipanggil Allah ke Tanah Suci. Berawal dari pengalaman saya yang sering bolak-balik ke Tanah Suci, dan saya menemukan metodenya, bagaimana caranya supaya ke Tanah Suci tanpa mengandalkan uang, maka saya bikin bukunya.
Saya bikin bukunya, kemudian saya kasih buktinya ya. Saya kasih buktinya bahwa saya benar-benar ke tanah suci dengan metode ini ya. Kalau teman-teman praktek buku ini, insya Allah kita bisa pergi ke tanah suci tanpa mengandalkan uang sama sekali ya. Selama ini kan kita kalau ingin pergi ke tanah suci, yang pertama kali kita pikirkan ialah uang ya. Nah, buku ini mengajarkan berbeda ya. Justru kita bisa pergi ke tanah suci tidak ada hubungannya dengan uang ya, tapi panggilan Allah, bukan uangnya, panggilan Allahnya. Saya menjelaskan seperti itu dan saya buktikan. Nih bukunya sudah ada di Marwah ini ya, Safa Marwah ya. Di Marwah saya foto, kemudian di depan Ka'bah, kemudian ini berkali-kali bukunya saya foto. Nah, kemudian buku ini diambil sama Gramedia untuk dicetak dan didistribusikan ke Gramedia. Ini bukunya sudah beredar di Gramedia. Jadi berubah ya bukunya, yang tadinya metode agar dipanggil Allah ke tanah suci kepanjangan ya kata penerbit bukunya atau tidak menjual, maka diganti judulnya sama pihak penerbit, cara cepat dipanggil Allah ke tanah suci. Nah, ini bukunya sudah mejeng di Masjid Nabawi ya. Selanjutnya buku yang tadi saya dijual sendiri ya, ini saya jual sendiri dan lumayan ya. Waktu itu masih jelek ya karena saya belum mengerti, bukunya panjang begini. Saya belum mengerti bagaimana cara membuat buku dan mencetak buku, masih jelek tapi laku ya. Masih jelek bukunya tapi laku. Kemudian buku yang tadi diambil sama Gramedia untuk diterbitkan di Gramedia. Nah, setelah buku yang tadi dijual di Gramedia, kemudian saya update buku karena pengalaman saya pergi ke tanah suci semakin banyak. Saya update bukunya dan saya jual sendiri. Judulnya 40 hari bisa umroh dan haji. Nah, ini untuk kursus ya, untuk kelas yang tadi saya ceritakan. Saya membuat kelas judulnya 40 hari bisa umroh dan haji. Ini saya bikin sendiri ya, desain sendiri, bikin sendiri, cetak sendiri, jual sendiri. Untungnya ya buat diri sendiri ya, lumayan ya teman-teman. Ini keuntungan kurang lebih 60 jutaan ya teman-teman, 60 jutaan. Dan dari kelas ini saya bisa umroh lagi ya, umroh lagi bahkan sama anak istri ya. Dan bukunya saya bawa untuk bukti ya, untuk bukti. Saya foto, ini bukunya sudah mejeng juga di depan Ka'bah bukunya. Bahkan bukunya mejeng juga di Masjid Al-Aqsa Palestina ya. Ini Masjid Al-Aqsa di Palestina, bukunya mejeng di sini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman. Kalau teman-teman semangat untuk belajar menulis, maka insya Allah bisa mencari nafkah dari menulis. Selanjutnya buku yang dijual sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya menulis buku Riyadhah 40 hari. Riyadhah 40 hari saya bikin kelasnya dan saya bikin bukunya, saya jual ya, 100 ribuan ya, ini ya 100 ribu. Dan bukunya juga sudah mejeng di Masjid Al-Aqsa. Bukunya saya tulis sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri. Seperti biasa, kita harus aktif dan kreatif ya. Ini saya sertakan juga DVD materi ya. Jadi orang yang membeli buku ini sudah tidak usah kursus lagi, sudah tidak usah di kelas lagi untuk saya ajarkan. Jadi tinggal nonton DVD-nya selama
berapa jam nih, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam materinya, tinggal tonton dan praktek ya. Ini saya jual sendiri. Banyak ya buku yang saya jual sendiri. Nah, ini juga saya bikin buku terhubung dengannya. Ini sekitar 300 sampai 400 lembar buku seri ya, buku seri. Seri saya cetak sendiri, saya tulis sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri, untungnya untuk sendiri. Ini juga buku tentang, bukan untuk dunia, buku tentang tentang akhirat ini, tentang perjalanan hidup manusia. Ini juga, ini buku yang belum jadi nih ya, rumus anti galau nih ya, saya jual sendiri. Demikian, segitu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.